Hai, halo semua. Selamat datang di 618 chapter ke-10. Di chapter ini kita akan membahas tentang multiple time frame analysis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya dan juga like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Multiple time frame sangat penting dalam melakukan trading setup. Tujuannya agar kita dapat mengenali tren harga yang terjadi dalam periode waktu tertentu sebelum kita mengambil keputusan untuk entry buy atau sell di market. Time frame sendiri pada platform trading umumnya terbagi menjadi M1 atau 1 menit, M5 atau 5 menit, M15 atau 15 menit, M30 atau 30 menit, H1 atau 1 jam, H4 atau 4 jam, D1 atau 1 hari, W1 atau 1 minggu, dan yang terakhir adalah monthly atau 1 bulan. Tetapi ada juga platform trading yang menampilkan time frame yang banyak, seperti yang sering kita lihat di platform TradingView. Dalam melakukan setup trading menggunakan multiple time frame analysis, biasanya para trader hanya menggunakan time frame 2 sampai 3 time frame saja. Time frame sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama long time frame atau time frame besar. Tujuan menggunakan long time frame atau time frame besar adalah untuk melihat tren pergerakan harga dalam periode waktu yang besar. Biasanya time frame besar yang digunakan adalah H4 dan D1 untuk forex, gold, dan market futures lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya yang menggunakan sistem futures market. Sedangkan trader saham biasanya menggunakan time frame monthly sebagai long time frame-nya. Lalu yang kedua itu ada medium time frame. Biasanya medium time frame ini digunakan untuk melihat lebih jelas lagi tren yang sedang terjadi. Apakah ada kemungkinan reversal atau penerusan tren? Time frame yang sering digunakan biasanya H1 dan M30 untuk trading di forex, gold, dan futures market lainnya. Sedangkan untuk trader saham biasanya menggunakan time frame weekly atau W1. Yang ketiga itu ada short time frame. Short time frame digunakan untuk mencari sinyal entry. Biasanya akan muncul pola-pola candlestick atau chart pattern di short time frame tersebut. Di short time frame ini juga digunakan untuk meletakkan stop loss. Tujuannya agar resiko kerugian tidak begitu besar. Untuk short time frame sendiri itu M30 dan M15 untuk trading di forex, gold, dan futures market lainnya. Dan untuk para trader saham biasanya menggunakan D1 untuk short time frame-nya dan untuk time frame entry mereka. Sebelum kita melakukan multiple time frame analysis, kita harus terlebih dahulu mengetahui trading style atau gaya trading seperti apa yang kita sukai. Ada 4 jenis gaya trading atau trading style yang harus diketahui. Yang pertama itu ada scalping. Scalping adalah gaya trading yang dilakukan dalam waktu yang pendek, biasanya dalam hitungan detik atau menit. Gaya trading yang aktif ini biasanya hanya berusaha mendapatkan profit yang kecil secara terus-menerus dalam hitungan detik atau menit. Biasanya trader dengan style ini akan menutup posisinya dengan cepat, baik itu buy atau sell ketika sudah dalam keadaan profit. Yang kedua ada day trading. Day trading adalah gaya trading yang paling sering dilakukan para trader. Gaya trading ini mengambil keuntungan dari pergerakan harga harian. Biasanya trader dengan gaya trading ini akan menutup posisinya baik itu buy atau sell di hari yang sama. Gaya trading ini akan mengambil keuntungan dalam hitungan menit atau jam saja. Lalu yang ketiga ada swing trading. Swing trading adalah gaya trading yang mengambil keuntungan dalam periode lebih panjang. Biasanya para trader dengan style ini akan mengambil keuntungan dalam hitungan beberapa hari sampai beberapa minggu. Lalu yang keempat ada positioning trading. Positioning trading adalah gaya trading
yang mengambil keuntungan dalam jangka waktu lebih lama lagi. Trader dengan style ini akan membuka posisinya dan akan menahannya sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Trader yang menahan posisi trading sampai 1 atau 2 tahun juga masih dapat disebut sebagai position trader. Setelah kalian sudah mengetahui trading style atau gaya trading apa yang cocok untuk kalian, maka kalian pasti sudah mengetahui dari time frame berapa kalian akan melakukan screening trend, lalu pada time frame berapa kalian akan melakukan entry. Untuk lebih mudahnya, kita akan melihat cara melakukan time frame analysis langsung pada chart. Oke, sekarang di layar sudah ada chart Bitcoin USD dan kita akan mencoba melakukan trading setup dengan multiple time frame. Jadi para traders biasanya akan menggunakan 3 referensi multiple time frame. Yang pertama long untuk melihat tren yang besar secara garis besar. Yang kedua adalah middle time frame, itu untuk melihat mengkonfirmasi apakah harga benar-benar tetap akan mengikuti tren di time frame besarnya. Lalu ada short time frame, di mana short time frame ini kita gunakan sebagai time frame untuk kita entry atau menemukan pola-pola pattern. Jadi langsung saja untuk Bitcoin USD. Jadi Bitcoin USD ini ada 2 pasar. Yang pertama spot market dan yang kedua adalah futures market. Untuk spot market itu untuk simpelnya, spot market itu dikhususkan untuk mereka yang mau menabung Bitcoin secara terus-menerus. Karena spot market biasanya hanya bisa melakukan transaksi beli dan hold secara panjang. Setelah kita merasa untung baru kita jual. Nah, sedangkan futures market itu seperti kita trading di forex atau di gold, kita bisa melakukan long buy atau short selling dalam waktu yang berdekatan atau bisa jadi di waktu yang sama, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita lihat di time frame only untuk spot market, untuk contoh untuk para traders di spot market. Jadi untuk time frame only, kalau di tradingview.com kalian bisa klik di bagian sini dan kalian lihat akan banyak sekali tampilan time frame dari mulai 1 detik sampai 1 tahun itu ada. Tapi kita tidak perlu melihatnya sampai 1 tahun. Kita cuma butuh 3 ini untuk spot market, yaitu 1 hari, 1 minggu sampai 1 bulan. Tujuannya kita mengetahui di 1 bulan kita akan melihat pergerakan Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir dari candle yang ada di 1 bulan. Seperti yang sudah di video sebelumnya, bahwa kalau candle 1 bulan, 1 candle di time frame monthly itu menggambarkan pergerakan harga dalam 1 bulan. Jadi kalau kita lihat Bitcoin dalam time frame 1 bulan, ternyata Bitcoin itu masih uptrend. Dan saat ini downtrendnya tersebut bukanlah perubahan tren, melainkan hanya sebuah koreksi saja. Walaupun di sini kita lihat dia menembus garis trend line, tetapi dia belum valid merubah trennya. Kenapa? Karena dia harus menembus area classic support yang ada di bawah sini terlebih dahulu. Dan ini harga saat ini sedang berada di area resisten yang sudah ditembus seperti ini. Jadi kalau kalian sudah pelajari chapter yang membahas tentang support and resistance, kalian sudah tahu bahwa harga yang menembus area support atau resistance akan kembali masuk ke area tersebut untuk melakukan retest. Dan saat ini Bitcoin sedang masuk ke area resisten yang sudah ditembus dan menjadi support, dan ada kemungkinan Bitcoin akan rebound atau akan kembali naik lagi. Jadi untuk analisa di time frame only, kita lihat bahwa Bitcoin masih uptrend. Lalu kita buka di time frame 1 minggu atau weekly, kita lihat apakah benar Bitcoin masih dalam kondisi uptrend. Ternyata kita lihat Bitcoin memang masih uptrend dan dia belum menembus area support atau resistance intinya. Jadi ketika Bitcoin masih di area resistance sudah ditembus dan menjadi support, Bitcoin masih bisa disimpulkan dalam keadaan fase uptrend seperti ini. Lalu kita turunkan lagi ke time frame daily untuk melihat di mana kesempatan kita untuk entry.
jika kita melihat di time frame daily, Bitcoin sudah menembus beberapa level support. Ini adalah level support terakhir yang ditembus oleh Bitcoin. Dan kemungkinan Bitcoin akan retest ke sini lalu akan melanjutkan penurunannya. Seperti itu. Jadi untuk spot market untuk para traders di spot market, kalian harus wait and see dulu kalau mau melakukan long investment atau membeli Bitcoin dan menjualnya dalam jangka waktu yang panjang. Karena belum ada validasi Bitcoin akan melakukan atau akan kembali naik. Jadi kalau kita gambar garis trendline seperti ini, ada kemungkinan Bitcoin akan masuk ke area resistance trendline, lalu dia akan kembali menembus supportnya seperti ini. Karena Bitcoin masih konsisten membentuk swing low yang baru dan swing high yang baru, tapi mengarah ke bawah. Lalu kita buat garis lagi sebelah sini untuk membuat sebuah channel, dan Bitcoin masih ada di bawah, masih ada di dalam channelnya. Tetapi sekali lagi kita lihat bahwa Bitcoin saat ini sedang membentuk pola falling wedge. Ya, buat kalian yang sudah menonton di chapter tentang chart yang membahas tentang chart pattern, kalian sudah tahu kalau falling wedge ini akan seperti apa kelanjutannya. Bagi yang belum tahu, kalian bisa tonton terlebih dahulu chapter yang membahas tentang chart pattern. Lalu kalian bisa tahu kalau falling wedge itu akan bagaimana setelahnya, seperti itu. Nah, untuk para traders yang futures market, kalian bisa turunkan time frame lagi. Kalian bisa jadikan acuan daily time frame ini menjadi sebuah long time frame. Lalu middle time frame-nya kalian bisa buka di H1. Jadi untuk daily, untuk para trader di futures market, kalian bisa simpulkan bahwa Bitcoin sedang mengalami downtrend dan kalian bisa entry di area. Kita akan cek lagi untuk time frame besarnya, kita simpulkan bahwa Bitcoin masih downtrend. Lalu kita turunkan ke 1 jam untuk melihat apakah masih dalam keadaan downtrend atau akan mengalami perubahan harga untuk dari downtrend ke uptrend. Jadi jika kita lihat di sini, harga masih konsisten downtrend seperti ini dan sudah ada penembusan sebelah sini, tetapi terhalang karena ini adalah area support yang ditembus menjadi resistance. Jadi masih kemungkinan Bitcoin hanya melakukan retest saja. Lalu di mana para traders futures di Bitcoin harus bisa entry? Kita turunkan lagi ke M30, kita cari apakah ada pola-pola candlestick atau pola-pola chart pattern. Ya, di sini ada doji, tetapi belum jadi karena ini belum waktunya dia mengganti candle. Karena satu candle ini menggambarkan pergerakan harga dalam waktu 30 menit. Kita bisa pecahkan lagi candle yang ini di M15 untuk short time frame-nya, di mana bisa kita entry. Oke, kita bisa lihat bahwa di M15 harga sudah muncul candle merah, dan apabila candle merah ini berhenti seperti ini dan di candle selanjutnya muncul candle merah lagi yang menembus candle hijau sebelumnya, maka itu sudah valid disebut dengan swing yang baru, karena ini adalah sebuah mother candle dan ini adalah sebuah candle yang selanjutnya, atau kalau kita belajar di candlestick pattern sebelumnya, ini adalah inside bar. Ini adalah outside bar. Jadi kalian bisa menunggu ketika mother candle-nya sudah ditembus untuk entry. Dan untuk yang spot market, kalian menunggu terjadinya dulu sebuah pola-pola reversal. Seperti yang tadi kita bilang bahwa adanya potensi pembentukan pola rising wedge pada Bitcoin. Jadi ketika muncul rising wedge, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke.
Oke, jadi seperti itu tadi gambaran tentang multiple time frame untuk spot market dan futures market. Dan untuk saham itu sama seperti spot market karena saham kita hanya bisa membeli dan menahan sampai waktu kalian sudah merasa sudah profitnya sudah cukup dan kalian sudah menjualnya. Dan untuk futures market seperti tadi Bitcoin, kalian bisa mempraktekannya juga di forex dan di gold karena analisanya itu sama. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk tetap berlatih, cari referensi lagi yang lebih banyak, terus belajar. Jangan bosan untuk belajar. Selamat mencoba, kalian pasti bisa.